Pernahkah Anda merasa, kenapa ya domba di luar negeri terlihat besar daripada domba yang biasa kita lihat di Indonesia? Halo semua, selamat datang di podcast Suara Gontor. Bersama saya Galih, selama beberapa menit ke depan akan mengupas mengenai manajemen pemeliharaan domba agar bisa mendapatkan domba yang sehat, baik, dan juga unggul. Mula-mula, mungkin kita berkenalan dulu dengan domba. Jadi, beberapa orang, tidak semua ya berarti, masih ada yang terbolak-balik mana yang domba dan mana yang kambing. Secara, kedua hewan ini secara visual atau mata telanjang sangat kelihatan akan perbedaannya yang mencolok. Di mana domba memiliki rambut yang tebal sehingga kalau di negara seperti Australia, rambut domba sering dimanfaatkan untuk bahan baku wol. Sedangkan kambing memiliki rambut yang berbeda, yaitu rambut yang lurus. Baik, setelah mengenal mengenai domba, mari kita mengenal untuk mendapatkan bibit yang unggul. Peternak mana sih yang tidak ingin mendapatkan bibit yang unggul? Semua peternak pasti menginginkannya. Lalu, bagaimana cara mendapatkan bibit yang unggul? Kan, bibit yang unggul bisa mendapatkan keturunan atau apabila dikawinkan akan mendapatkan hasil yang unggul pula, bukan? Nah, syarat pemilihan bibit unggul domba cukup kompleks, akan tetapi tetap mudah untuk dipahami. Dilansir dari buku yang berjudul Teknik Pembibitan Kambing dan Domba, karya Mulyono Subagit, untuk domba betina sebagai calon indukan harus berukuran besar, tetapi tidak terlalu gemuk. Bentuk tubuhnya kompak, dada dalam dan lebar, serta punggung lurus. Untuk kakinya harus lurus dan kokoh. Kemudian, tidak ada cacat baik di kaki atau di bagian tubuh lainnya. Bentuk dan ukuran alat kelamin dari domba betina seharusnya normal dan ambing, tidak terlalu menggantung dan kenyal. Puting berjumlah 2 dengan ukuran dan posisi yang simetris, serta tidak terinfeksi bakteri atau penyakit lainnya. Sedangkan untuk domba jantan, dilansir dari sumber yang sama, jantan harus berbadan normal dengan tubuh panjang dan besar, perut normal, dada dalam dan lebar, kaki kokoh, lurus, dan kuat. Jantan, gerakannya biasanya lincah, alat kelaminnya normal, simetris, dan dapat berereksi, serta yang terakhir tidak pernah mengalami atau memiliki riwayat penyakit yang serius. Seperti halnya manusia, domba sebagai hewan ternak juga perlu diperhatikan tempat tinggalnya. Menurut Susilo Rini Kuswati, dalam bukunya yang berjudul Budidaya Kambing dan Domba, kandang domba terdapat 2 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe kandang panggung. Kandang ini sangat umum digunakan oleh peternak kambing perah. Lantai kandang berada 1 hingga 1,5 meter di atas permukaan tanah. Hal ini memudahkan dalam pembersihan dan pengumpulan kotoran. Lantai bisa dibuat dari papan kayu atau bila bambu. Kelebihan dari tipe kandang panggung ini adalah mudah untuk dilakukan pembersihan karena kotorannya biasanya langsung jatuh ke tanah, dan begitu pula dengan urinnya, sehingga kandang tidak terlalu lembab karena urin yang menggenang. Akan tetapi, kekurangannya ialah dalam pembuatan kandang panggung ini memerlukan modal yang cukup besar. Tipe yang kedua adalah tipe kandang tanah. Tipe ini berbeda dengan tipe panggung, yaitu perbedaannya pada alas. Jika panggung beralas bambu atau kayu, maka untuk kandang tanah ini langsung beralaskan tanah atau bisa juga bahan lain. Walau beralaskan tanah atau bahan lain, tetap harus memperhatikan ketinggian dan kemiringannya agar urin tidak menggenang dan menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit. Idealnya, tinggi bangunan kurang lebih 2 hingga 3 meter.
dengan kemiringan alas sekitar 1 hingga 1,5% agar urin atau air dapat mengalir. Lantai agar tidak becek disarankan berbahan beton atau semen. Kelebihan dari tipe kandang ini adalah dalam pembuatannya tidak memerlukan biaya yang cukup besar seperti kandang panggung. Sedangkan kekurangannya adalah cukup sulit dalam menjaga kebersihannya kandang ataupun dombanya. Selanjutnya adalah untuk pakan. Domba sebagai hewan ruminansia tentunya yang paling umum adalah pemberian hijauan. Menurut Syah Angkasa, dalam bukunya yang berjudul Ramuan Pakan Ternak, hijauan pakan ternak merupakan bagian tanaman selain biji yang dapat dikonsumsi ternak secara aman dan berkelanjutan. Penyebutan hijauan menjadi lebih luas, tak terbatas pada bahan asal tanaman, meliputi hijauan yang diolah menjadi fermentasi, hai, dan silase. Berbicara mengenai olahan hijauan, sebelumnya sedikit informasi bahwa hijauan juga dapat diolah agar dapat awet lebih lama atau karena alasan lain. Yang pertama adalah fermentasi. Fermentasi sendiri merupakan teknologi pakan ternak dengan memanfaatkan probiotik untuk menciptakan pakan yang awalnya berstruktur keras menjadi bahan pakan yang berstruktur sederhana sehingga mudah dicerna dan efisien. Kedua, hai. Hai merupakan teknologi pakan ternak yang prinsip pembuatannya adalah dengan menurunkan kadar air hingga 15%. Dan yang terakhir adalah silase, merupakan teknologi pengawetan atau peningkatan kualitas bahan pakan yang kurang lebih misalnya tongkol jagung atau rumput yang keras dicampurkan dengan bahan tanaman yang berkualitas seperti dedah padi, molase, urea, tapioka, atau jenjangan ubi. Selain hijauan, untuk ternak juga dapat diberikan makanan penguat berupa konsentrat. Yang dimaksud dengan makanan konsentrat adalah bahan makanan yang konsentrasinya tinggi, tetapi kandungan serat kasarnya relatif rendah dan mudah dicerna. Contoh konsentrat seperti dedak, pegatul, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, gaplek, dan lain-lain. Yang pada umumnya para peternak dalam menyajikan makanan penguat ini masih sangat sederhana. Mereka atau kebanyakan peternak hanya membuat susunan atau campuran makanan yang terdiri dari 2 macam bahan saja atau bahkan ada juga yang hanya 1 macam bahan. Idealnya 2 juga sudah cukup kok. Contohnya, susunan makanan yang terdiri dari 2 macam bahan adalah bahan bungkil kelapa dengan dedak halus. Nah, tak terasa kita telah berada di akhir podcast. Seperti itulah kurang lebih mengenai manajemen pemeliharaan ternak domba agar domba sehat, baik, dan juga unggul. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Suara Guntur selanjutnya.